Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfina Salahuddin, NPM 1007011016076 dari Teknik Pertambangan. Di sini saya memaparkan hasil tugas akhir saya yang berjudul Kajian sisa umur pakai pipa transportasi crude oil pipeline S stasiun pengumpulan 05 sampai stasiun pengumpulan 06 di Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan pembimbing 1 yaitu Ibu Elvida Moralista, SSIMT, dan pembimbing 2 yaitu Ibu Sri Widayati, STMT. Latar belakang masalah yang pertama yaitu terjadinya korosi pada pipa transportasi crude oil pipeline S stasiun pengumpulan 05 sampai stasiun pengumpulan 06 karena adanya interaksi antara pipa dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Yang kedua, kerugian akibat korosi pada pipa adalah terjadinya pengurangan ketebalan pipa yang dapat mengakibatkan kebocoran pada pipa transportasi dan sisa umur pakai pipa menjadi rendah. Yang ketiga, kegiatan monitoring korosi sangat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi. Salah satunya adalah melakukan kajian terhadap sisa umur pakai pipa transportasi crude oil agar kegiatan transportasi crude oil dapat berjalan dengan lancar. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui jenis korosi yang terjadi pada pipa transportasi crude oil. Yang kedua, mengetahui metode pengendalian korosi yang diaplikasikan pada pipa transportasi yang crude oil. Yang ketiga, mengetahui laju korosi yang terjadi pada pipa transportasi crude oil. Dan yang keempat, mengetahui sisa umur pakai pipa transportasi crude oil. Diagram alir penelitian dapat dilihat sebagai berikut. Peta jenis tanah dapat dilihat bahwa daerah kegiatan penelitian didominasi oleh KAJK, TPN 2 CAPS yang termasuk ke dalam jenis tanah gleisol. Komposisi kimia material pipa IPA5L grade B dengan kandungan Fe-nya 96,66% dan karbon maksimalnya itu 0,28% dan termasuk ke dalam low carbon steel. Spesifikasi pipa penginstalan tahun 2004 dengan inspeksi terakhir 2019, umur pipa 15 tahun, nominal thickness-nya 12,7 mm, diameter 273,1 mm, dan panjang 2.300 meter, tipe underground and support above ground. Komposisi dan karakteristik crude oil, spesifik gravity-nya 0,927, derajat API 21,1, viskositas ada yang 30 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius, terdapat kandungan air, kadar garam, titik tuang, kadar sulfur di dalam crude oil tersebut. Data lingkungan didapatkan jenis tanah berupa jenis tanah gleisol, pH tanah berkisar antara 5,8 sampai 6,2 yang termasuk ke dalam kategori asam. Yang ketiga, resistivitas tanah berkisar antara 2114 sampai 3431 ohm cm dan masuk ke dalam kategori highly corrosive sampai korosif. Keempat, temperatur udara rata-rata sebesar 22,9 sampai 30 derajat Celcius. Skema jalur pipa dapat dilihat terdapat 13 tes poin dengan 2 tes poin di atas permukaan, 11 lainnya di bawah permukaan, dan terdapat 2 tes poin, yaitu tes poin 2 dan 12 yang merupakan pipa belokan. Jenis korosi yang terjadi yaitu korosi merata dan korosi erosi. Metode pengendaliannya coating, wrapping, proteksi katodik, dan inhibitor. Coating dengan menggunakan rust alum stop rust enamel brush, wrapping dengan polycanterbury plastik, proteksi katodik dengan sistem anoda karbon di mana magnesium sebagai anoda korbannya, dan inhibitor dengan menggunakan UOP unicore C. Pengukuran ketebalan pipa dengan alat ultrasonic thickness gauge dengan 4 posisi pengukuran ketebalan pipa yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Tebal aktual pipa dapat dilihat terdapat tebal aktual terendah itu 6,03 dan tertingginya itu 7,59 mm. Parameter perhitungan umur pipanya 15 tahun, tebal aktual 7,38, tebal nominal 12,7 mm, diameter pipa 73,1. Pada contoh perhitungan tes poin 1 didapatkan thickness required sebesar 4,06 mm, yang MAWP-nya atau maximum allowance working pressure-nya 1361,96 psi. Laju korosi didapatkan 0,3547 mm per tahun dan sisa umur pakai pipa 9,35 tahun. Laju korosi yang berkisar antara 0,34 sampai 0,44 berdasarkan ketahanan korosi relatif baja termasuk ke dalam kategori good. Hubungan antara laju korosi pipa terhadap pengurangan ketebalan pipa didapatkan regresi 0,9987 atau mendekati 1, yang mana menjelaskan bahwa hubungan antara laju korosi pipa terhadap pengurangan ketebalan pipa ini sangat berkaitan. Sisa umur pakai pipa itu yang terendah 4,42 dan yang tertingginya itu 10,6 tahun, dan terdapat 3 tes poin yang tidak dapat mencapai umur desainnya. Hubungan antara resistivitas tanah terhadap laju korosi didapatkan nilai regresi sebesar 0,5766 dan menyatakan bahwa hubungan antara kedua itu tidak terlalu berkaitan. Hubungan antara pH tanah terhadap laju korosi pipa didapatkan nilai regresi sebesar 0,7286
yang menyatakan bahwa hubungan antara pH tanah dan laju korosi pipa itu tidak terlalu berkaitan, cukup berkaitan. Hubungan antara resistivitas tanah terhadap sisa umur pakai pipa didapatkan nilai regresi sebesar 0,5933 yang menyatakan bahwa hubungan antara resistivitas tanah terhadap sisa umur pakai pipanya itu tidak terlalu berkaitan. Hubungan antara pH tanah terhadap sisa umur pakai pipa didapatkan nilai regresi 0,7397 yang menyatakan bahwa keterkaitan antara pH tanah dan sisa umur pakai pipa ini cukup berkaitan. Kesimpulannya itu yaitu jenis korosi yang terjadi pada pipa transportasi crude oil stasiun pengumpulan 05 sampai stasiun pengumpulan 06 adalah korosi merata dan korosi erosi. Yang kedua, metode pengendalian korosi diaplikasikan secara eksternal dan internal pada pipa transportasi crude oil. Untuk internal pipa itu dilakukan dengan penambahan inhibitor UOP Unicorsi. Sedangkan eksternal pipanya diaplikasikan metode coating dengan rust enamel brush, metode wrapping dengan polycanterbury, dan proteksi katodik dengan sistem anoda korban, yang mana anoda korban digunakan adalah magnesium. Yang ketiga, laju korosi pipa transportasi crude oil adalah 0,3373 sampai 0,4447 mm per tahun, sehingga berdasarkan ketahanan korosi relatif baja, laju korosi tersebut masuk ke dalam kategori good. Sisa umur pakai pipa transportasi crude oil berkisar antara 4,42 sampai 10,6 tahun, dan terdapat 23% test point yang tidak dapat mencapai umur desain pipanya, yaitu 20 tahun. Saran, sebaiknya kegiatan inspeksi atau monitoring dilakukan lebih intensif pada pipa belokan dan pipa yang memiliki tingkat korosivitas yang tinggi. Yang kedua, perlu dilakukannya recoating dan rewrapping pada bagian pipa yang mengalami kerusakan. Dan yang ketiga, perlu dilakukan evaluasi terhadap jenis dan konsentrasi inhibitor yang digunakan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.